Udah record belum tuh? Udah di record belum? Udah kan? Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Rinaldi Idrus selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang saya cintai. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai fase gerak dari SFC dan HPTLC atau TLC. Baiklah, saya sendiri Gebrina Dwi Jelita selaku moderator dan teman saya Alia Gaida Suraya, Sri Mulyani, Tazkiyatun Nufus, dan Sufia Maria. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan ada dua. Yang pertama, SFC terbagi menjadi 8 pokok pembahasan, dan yang kedua adalah HPTLC atau TLC menjadi 8 pokok pembahasan. Di sini langsung saja kita mulai pada definisi SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Supercritical Fluid Chromatography atau SFC adalah bentuk kromatografi normal yang menggunakan cairan superkritis atau CO2 sebagai fase geraknya. SFC digunakan untuk analisis dan pemurnian molekul donor hingga sedang, yang lebih termal dan juga dapat digunakan untuk pemisahan kompleks secara chiral. Artinya, memisahkan senyawa-senyawa yang merupakan cerminan satu sama lain. Prinsip dari SFC mirip dengan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Tetapi SFC menggunakan cairan superkritis sebagai fase geraknya, sehingga seluruh aliran kromatografi harus dilakukan pada tekanan yang tinggi. Fluida superkritis memiliki sifat menyerupai gas dan cair, sehingga memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa yang sulit dipisahkan dengan metode kromatografi cair konvensional. Instrumentasi SFC diperoleh dengan mengadaptasi sistem LC atau GC. Metode SFC banyak digunakan dalam industri farmasi, kimia, dan makanan. Sejarah SFC. Sejarah kromatografi fluida superkritis mulai sejak tahun 1822 dengan penemuan fluida superkritis oleh Baron Keknard de la Tour. Pada tahun 1879, Hanay dan Hogarth mendemonstrasikan kekuatan pelarutan atau solvating power dari etanol superkritis. Namun, penggunaan fluida superkritik pada analitik dimulai pada tahun 1981 oleh Novotny. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Alia Gaida Suraya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki prinsip SFC. Prinsip dasar SFC merupakan perbedaan komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Biasanya fase gerak dipompa, kemudian campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom. Pemisahan pada SFC didasarkan tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan yang tinggi dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida kritis. Komponen-komponen yang telah dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Biasanya, setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, yaitu fase gerak SFC. Fase gerak dalam supercritical fluid chromatography atau SFC adalah fluida superkritis. Fase gerak ini memiliki sifat yang khas di atas titik kritisnya, di mana dapat berada dalam keadaan antara gas dan cair. Sehingga fase gerak yang digunakan dapat berupa gas atau cairan tergantung pada jenisnya. Karbon dioksida CO2
adalah superkritikal pada suhu dan tekanan tertentu yang disebut titik kritisnya dan sering digunakan sebagai fase gerak dalam SFC. Pilihan fase gerak yang tepat bergantung pada jenis sampel dan tujuan pemisahan. Selanjutnya ada sifat dan contoh dari fase gerak. Sifat-sifat fase gerak yaitu kelarutannya tinggi, difusitas tinggi atau lebih baik dari cairan, viskositas rendah, densitas tinggi, dan tekanan permukaan rendah seperti gas. Kemudian ada jenis fase gerak yang umumnya yaitu CO2 atau karbon dioksida, nitrogenoksida, etana, pentana, difluorometana, dietil eter, tetrahidrofuran. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sri Mulyani. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tazkiyatun Nufus. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen HPTLC. Nah, di sini kita akan bahas dulu definisi dari HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, HPTLC ini merupakan suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC atau Thin Layer Chromatography. HPTLC adalah bentuk kromatografi lapis tipis atau KLT yang canggih dan otomatis. HPTLC juga dikenal sebagai kromatografi lapis tipis tekanan tinggi, kromatografi planar, atau kromatografi alas datar. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau KLT-KT merupakan suatu instrumen pengukur densitas bercak hasil pemisahan yang dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya dan detektor seperti halnya dengan spektrofotometer. HPTLC dikembangkan dengan memperbaiki fase diam atau stationary phase dari instrumen. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC. HPTLC memberikan pemisahan efisiensi tinggi, efisiensi pemisahan, dan batas deteksi yang lebih baik. Selanjutnya ada sejarah HPTLC. Nah, High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC adalah teknik kromatografi yang berkembang dari Thin Layer Chromatography atau TLC.
Nah, HPTLC ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dan sensitivitas yang lebih baik dibandingkan dengan TLC konvensional. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an dan sejak itu terus mengalami perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip HPTLC. Kromatografi lapis tipis atau sering disebut TLC atau thin layer kromatografi mempunyai prinsip kerja di antaranya, yaitu suatu proses pemisahan senyawa multikomponen yang dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya yang digunakan yaitu silika gel, dan fase gerak yang biasa digunakan yaitu toluene atau campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam melalui dinding kapiler. HPTLC memiliki kemampuan reliability, reproducibility, simplicity, kecepatannya, serta pelarut yang digunakan biasanya dalam jumlah yang minim, namun memiliki waktu analisis yang sangat cepat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sofia Mariam. Baiklah, berikut adalah fase gerak HPTLC. Fase gerak atau build phase pada HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography adalah cairan atau pelarut yang membawa komponen campuran menuju detektor. Fase gerak bergantung pada absorptivitas fase diam dan komposisi senyawa yang diteliti. Komponen-komponen dalam campuran atau sampel yang bergerak melalui plat KLT memiliki kecepatan yang berbeda, tergantung pada kelarutan komponennya. Perbedaan inilah komponen-komponen tersebut dapat terpisah satu sama lain. Sifat dan contoh fase gerak. Sifat-sifat fase gerak yang biasa digunakan TLC adalah murniannya yang sangat tinggi, daya elusinya, sifat reproduktivitas dalam hasil kromatografi, siapan sampel yang mudah. Fase gerak dalam HPTLC adalah diklorometan, metanol, dan air dengan perbandingan 14, 6, dan 1. Toluena, kloroform, dan etanol dengan perbandingan 5, 4, dan 2. Etil asetat, metanol, dan amonia pekat dengan perbandingan 85 banding 10 banding 5. Dan pelarut etanol dan air dengan perbandingan 7 banding 30 yang ditambah kali parsial. Beginilah contoh instrumen kerja alat, yaitu prosedur HPTLC dimulai dengan pengembangan pelat yang memuat sampel dengan pelarut pertama. Setelah melepasnya sampel, pelat diputar 90 derajat dan dikembangkan dengan pelarut kedua. Pelat HPTLC yang menampilkan partikel kecil dengan distribusi ukuran sempit yang menghasilkan lapisan homogen dengan permukaan halus yang bisa diperoleh. HPTLC menggunakan piring yang lebih kecil 10 x 10 atau 10 x 20 cm. Pelat memberikan resolusi yang lebih baik, sensitivitas pendeteksi yang lebih tinggi, dan peningkatan kuantifikasi itu dengan digunakan untuk analisis kuantitatif. HPTLC menghasilkan kompleks kromatogram yang terlihat informasi dengan keseluruhan sampel. Baiklah, selanjutnya kekurangan dan kelebihan HPTLC. Kelebihan dari HPTLC yaitu HPTLC memiliki resolusi dan sensitivitas yang tinggi dalam pendeteksian. Efisiensi pemisahan komponen yang tinggi, dapat mendeteksi sejumlah kecil senyawa, visualisasi dapat dilakukan tanpa pewarnaan, dapat menganalisis beberapa sampel secara bersamaan, analisis kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan, penggunaan pelarut dan reagen yang minim. Ada pula kekurangan dari HPTLC, yaitu HPTLC relatif mahal dibandingkan dengan TLC tradisional, membutuhkan peralatan dan bahan yang khusus, biaya pelat HPTLC lebih tinggi, diperlukan pelarut dengan kemurnian tinggi, fase diam yang lebih kompleks, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan menambah biaya, diperlukan perangkat lunak dan alat analisis data yang mahal, serta kebutuhan akan standar dan bahan referensi berkualitas tinggi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang HPTLC dan SFC.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.